Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atamani al-akmalani al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Untuk sekian kalinya kita katakan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Alhamdulillah. Jangan bosan-bosan bapak-bapak menyebut Alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah apa? Alhamdulillah. Jemaah tamu Allah yang dirahmati oleh Allah, selamat datang di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah Thayyibatul Thayyibah, Madinatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah yang indah, kota Madinah yang agung, kota Madinah yang aman, yang nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat ini dan juga memuliakan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan orang-orang yang mengunjungi tempat ini. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, para tamu undangan Allah yang mulia, cinta kota Madinah ini bagian dari keimanan. Mencintai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari keimanan. Mencintai kotanya Ansar, kotanya para sahabat, negerinya para sahabat Madinah, ini bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Taib. Dan alhamdulillah Allah panggil jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu dari sekian ratus ribu orang penduduk Linggau dan sekitarnya. Allah panggil bapak-bapak dan ibu-ibu bisa kunjung ke kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang amat sangat agung. Naam, hendaknya jangan disia-siakan kesempatan ini. Gunakan untuk banyak beribadah, menjaga salat 5 waktu berjamaah. Wajib berjamaah itu bagi kaum laki-laki. Dan juga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di tempat ini. Berdoa, salat sunnah, sedekah sunnah, semampu bapak-bapak dan ibu-ibu. Baca Al-Quran, zikir, dan yang lainnya. Allah menciptakan kita, ini wasiat saya, Allah menciptakan kita bukan untuk hal yang sia-sia. Allah menciptakan manusia untuk tujuan yang mulia. Ini disebutkan dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah ini maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, menyerahkan segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak mendapatkan sesembahan dari seorang hamba kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini. Jadi segala aktivitas hendaknya diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Sampai pun urusan-urusan yang berbau urusan duniawi, mencari nafkah, ya kan? Makan, minum, tidur, itu kan urusan-urusan duniawi. Hendaknya perkara-perkara seperti ini hendaknya juga diniatkan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Cari nafkah untuk beribadah. Menafkahi, iya jelas nafkah ini ibadah. Menafkahi anak dan istri. Istirahat siang atau istirahat malam diniatkan untuk beribadah agar supaya badan kuat kembali dan bisa apa? Beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tayyib, di antara ibadah yang agung, Masya Allah. Dan ini menunjukkan akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang agung adalah ibadah umrah dan haji. Adalah ibadah umrah dan haji. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, serulah manusia dengan suaramu, angkat suaramu, akan aku sampaikan suaramu ke seluruh penjuru dunia. Sampaikan, seru mereka untuk datang ke sini untuk menunaikan ibadah apa? Haji dan umrah. Mereka akan datang berduyun-duyun dengan menggunakan kendaraan onta yang sampai ke Mekah. Onta itu kurus kering karena jauhnya perjalanan. Masya Allah.
Jadi ibadah yang amat sangat agung, yang menunjukkan ketauhidan seorang hamba kepada Allah tatkala dia menunaikan ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa atimul hajja wal umrata lillah." Allah mewajibkan haji, masuk di dalamnya adalah umrah, kepada seluruh manusia, maksudnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, siapa saja yang mereka mampu menempuh perjalanan ke Baitillahil Haram. Dalam ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Nah, ini dengan ayat ini para ulama berpendapat kalau umrah itu sama wajibnya dengan apa? Haji. Umrah itu sama wajibnya dengan haji. Dan Rasulullah SAW sudah menaikkan ibadah umrah berapa kali seumur hidup beliau? Sudah saya jelaskan kalau nggak salah di manasik. Beliau umrah 4 kali seumur hidup beliau. Hajinya baru 1 kali. Umrah beliau kerjakan sebelum haji. Umrah ini 4 kali ini beliau kerjakan sebelum haji. Bayangin. Sebelum beliau menaikkan ibadah haji. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan ngapain umrah kalau belum apa? Haji. Ini tidak benar. Nah, umrah, kerjakan umrah kapan saja. Kapan Anda memiliki kelonggaran, kapan Anda memiliki kelonggaran, kapan Anda memiliki keluasan harta dan pengen umrah, silakan umrah. Apalagi sekarang haji tahu sendiri susahnya haji sekarang ini. Daftar sekarang nunggunya 20 tahun yang akan datang atau lebih bahkan. Ini hendaknya orang kalau memiliki kemampuan dan umrah lebih murah, hendaknya dia mulai dari umrah terlebih dahulu, dan itu baik insya-Allah. Nah, sama-sama wajibnya. Taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan jamaah untuk benar-benar menyempurnakan ibadah kita nanti, umrah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya jamaah, bisa direnungi, coba dibayangkan dan direnungkan. Tatkala kita melepas baju kita nanti ketika ihram, untuk kaum laki-laki baju berjahit kita lepas dan kita pakai kain ihram, masya Allah, tidak ada kain yang berjahit yang kita pakai, kain-kain yang berbentuk sesuai dengan postur tubuh kita lepas semuanya. Ini kaum laki-laki terutama, kita tinggalkan segala apa yang menjadi larangan dalam ihram. Itu mengingatkan kita ketika kita datang ke alam dunia dan ketika kita balik kepada Allah. Kita lahir nggak membawa satu benang pun nempel di badan kita, sehelai benang pun tidak menempel di badan kita. Masya Allah, betapa lemahnya kita, betapa miskinnya kita, betapa rendahnya kita, dan Allah berikan kemampuan kita, Allah kembangkan kita, Allah hidupi kita, diberikan rezekinya, tumbuh kembangkan kita, Allah tutupi badan-badan kita dengan kain-kain ini, masya Allah. Dan akhirnya kita menghadap Allah dengan membawa 3 lembar kain kafan. 3 lembar kain kafan. Ini mengingatkan ketika kita ihram itu sebenarnya mengingatkan kematian. Ketika kita ihram mengingatkan kematian, tidak membawa apa-apa kita. Tidak mungkin kita tawaf sambil membawa jabatan dan kemegahan kita, harta kita. Kita bangga-banggakan kepada orang di sekitar Masjidil Haram, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua orang yang menghadap Allah di Mekah melakukan tawaf, sa'i, dan rangkaian ibadah yang lainnya dari rangkaian ibadah haji. Tawaf, sa'i, ya jemaah, semuanya sama. Rangkaian ibadah tawafnya presiden dengan tukang sapu sama. Tawafnya berapa kali? 7 kali. Doanya juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sama, tidak ada bedanya. Ya subhanallah, tidak ada yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bisa kita banggakan di hadapan Allah nanti di hari kiamat cuma satu, ketakwaan. Itu yang bermanfaat. Adapun harta, warna kulit, jabatan, anaknya siapa Anda, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat warna-warna kulit kalian, tidak melihat bentuk-bentuk postur tubuh kalian, dan juga tidak melihat harta kita. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Innama yanzurullah ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kita. Dalam riwayat, wa innama yanzurullah ila a'malikum, amal ibadah kita, amal soleh kita, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan tauhidan, ketakwaan yang mengguncang dalam, kuat di dalam hati-hati kita. Naam, ibadah apa saja Bapak dan Ibu? Enggak cuman umrah saja, salat juga di sini karena Allah, sedekah kita karena Allah, berbakti kita kepada orang tua karena Allah. Apa saja ibadah harus kita serahkan semuanya, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kok kita berikan kepada selain Allah, kita terjatuh pada perbuatan syirik. Nah, kita umrah biar dipuji, kita umrah biar mendapatkan pujian orang lain, biar didengar, biar dilihat, Masya Allah, biar mendapatkan prestis, ya pujian dan yang lainnya, penghargaan yang lainnya yang berbau duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya ini kita singkirkan dari hati-hati kita. Jangan sampai capek kita di atas pesawat, terus habis pesawat nyambung lagi naik bis ke sini, nanti kita naik kereta cepat, naik pesawat lagi balik ke negeri kita. Jangan sampai capek kita ini nggak berharga, tidak bernilai di sisi Allah gara-gara niat kita yang salah. Ini saya ingatkan, jangan sampai sujud rukuk kita, sholat di sini, padahal satu sholat sebanding dengan 1000 kali sholat di Masjid Agung Palembang. 1000 kali sholat. Jangan sampai ini sia-sia gara-gara salah, rusaknya hati kita, buruknya niat kita. Nasallahu salamah wal afiyah. Dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang terakhir, ini kesempatan kita untuk belajar di perjalanan ini, perjalanan mulia nan suci ini, untuk beribadah umrah ini. Gunakan kesempatan untuk belajar. Belajar apa? Belajar agama kita, syariat yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya perhatikan sebagian jamaah sholatnya belum benar, wudunya masih berantakan. Nah, terus ya banyaklah, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Makanya ini perlu belajar. Gimana caranya sholat yang benar, takbiratul ihram yang benar, yang diajarkan oleh, bukan yang diajarkan ustaz, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana zikir yang benar, berdoa yang benar bagaimana. Nah, dan banyak sekali pelajaran ini, luar biasa. Dan insya Allah nanti kita sembari berjalan, habis di situ tour kita, habis ini kita city tour, sambil berjalan, sembari kita juga akan jelaskan sambil kita belajar tentang syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, karena sebentar lagi kita harus makan dan siap-siap untuk apa? Untuk city tour. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.